الشيخين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman. Dan nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid atau majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teringat dari hadis atau perkataan orang soleh mengatakan julusuka sa'atan fi talabil ilmi afdal min qiyamil lail kullah. Nabi SAW qala mengatakan barang si dudukmu sesaat di majelis ilmu lebih baik daripada engkau bangun ibadah semalam suntuk. Alhamdulillah di awal malam hari kita setiap malam Kamis kita duduk di majelis. Minimal dalam satu malam kita ada nuntut dan diawali awal malam kita setiap malam Kamis duduk di majelis. Alhamdulillah, semoga ganjaran anugerah dari Allah Subhanahu wa taala enggak pernah luput kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bab adabul wudu kalau enggak salah. Iya. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Bab adabul wudu'i fa idza faraghta minal istinja'i fala tatrukis siwaka fa innahu mutahharatun lil fammi wa mardatun lil rabbi wa muskhitatun lisyaitan wa salatu bisiwaki afdalu min 70 salah bila siwak. Wa rawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula nashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salatin. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwaki hatta khashitu an yaktuba alayya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Bab tentang adabnya berwudu atau etika ketika berwudu. Di sini mencakup sunnah-sunnah dan kewajiban. Al-Imam Ghazali gaya penulisannya di Bidayatul Hidayah sekali lagi beliau tidak merinci antara fikih yang wajib atau yang sunnah, kebanyakan digabung. Bukan seperti kitab-kitab fikih. Kalau kitab fikih itu gaya penulisan para ulama fikih. Kalau masuk bab tentang fikih itu dirinci. Kapan wajib, kapan sunnah, kapan makruh, kapan yang membatalkan, misal itu dirinci. Misal wayushtaratu, wayusannu, terus wayabtulu, disyaratkan, beganu, disunahkan. Nah berarti ini tadi habis ngomong syarat, sekarang masuk ke sunnah. Itu gaya penulisan kitab-kitab fikih atau ulama-ulama fikih. Tapi ini Bidayatul Hidayah bukan kitab fikih, kitab adab, kitab adab. Jadi Imam Ghazali gaya penulisannya dicampur. Jadi terkadang satu kalimat ini sunnah,
habis kalimat selanjutnya setelah sunnah ngomongin yang nggak boleh, ngomongin yang dilarang, berarti yang membatalkan atau yang diharam. Jadi gaya penulisannya sama, paham? Jadi nggak dirinci antara syarat sunnah yang batalin, nggak dirinci. Ya. Bismillah. Babul adabul wudu, bab tentang etika ketika berwudu. Jadi termasuk mencakup yang sunnah dan yang wajib. Beliau mengatakan Al-Imam Ghazali, faida faraqta minal istinja, jikalau engkau selesai daripada istinja, jikalau engkau sudah selesai daripada istinja yang kemarin tuh, adab dukhulul khala. Ya, kalau kita udah selesai, udah rapi, ya, fala tatrukis siwaka, jangan kau tinggalkan siwak. Jangan kau lupakan siwak. Ya, siwak itu, ya, apa kata Imam Ghazali, dan ini pun dari syariatnya Rasulullah SAW, mutahhiratun lil fammi. Siwak itu untuk membersihkan mulut. Membersihkan, salah satu keuntungan memakai siwak adalah membersihkan mulut. Terkadang mulut kita habis diem lama, ya, orang kalau habis diem lama berubah aromanya. Ente diem nggak ngomong 1 jam aja, aroma mulut beda. Nggak ngapa-ngapain ya, diem nggak ngomong gitu, ya, aroma bau beda, ya. Karena siwak ini bisa membersihkan mulut. Mataharatun atau mitaharatun lil fam, marbatun lirab. Siwak itu diridhoi oleh Allah. Jadi orang kalau pakai siwak, Allah ridho melihat itu hamba. Allah ridho. Allah rela, Allah seneng, bikin Allah seneng banyak hal ya. Salah satunya bawa sih atau pakai sih, Allah ridho tuh sama kita tuh. Enak gak? Enak. Allah udah ridho, udah apa aja udah. Wa muskhitatun li syaitan. Siwak ini bikin murka para syaitan. Syaitan itu murka. Kita pakai siwak, syaitan paling murka, paling gedeg. Tahu gedeg? Enek, pegel. Kurang ajar di siwak begitu tuh. Paling bikin marah syaitan nih. Nggak usah repot, syaitan kita bikin marah bawa siwak, pakai siwak mau setiap sholat, setiap wudu. Bikin pegel setan deh. Jangan ditemenin setan nih. Ya, wassalatun bisiwak, wassalatu bisiwak afdal min 70 salah bila siwak. Imam Ghazali mengatakan 1 salat dengan siwak lebih afdal daripada 70 kali salat tanpa siwak. Cuman siwak doang nih, kayu yang terbuat dari kayu arok. Kriteria siwak gimana? Kriteria siwak yang jelas sunnahnya dari kayu arok. Ini terbuat dari kayu arok, bukan kayu bambu nih, bukan ya. Kayu arok, kayu arok, namanya kayu. Ada Beb, di sini ada nggak? Di Pol Tangan ada nggak? Gak ada, pohonnya gak ada. Carinya di Timur Tengah, di Pol Tangan gak ada nih bang. Lo cari sejak bujak juga gak ada di mana. Ya, adanya di timur tuh kayu arok. Ya. Dan ini salah satu penyebab terbukanya masuk Islam di kota Mesir adalah siwak. Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf dikirim oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengirim Sayyidina Abdurrahman bin Auf beserta sebagian sahabatnya untuk ya membuka kota Mesir biar masuk Islam. Dahulu belum merdeka dari Islam, belum masuk Islam ke kota Mesir. Dikirimlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab, panglima perangnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tajir, konglomerat, tapi mau jadi panglima perang. Ya, kalau sekarang konglomerat maunya di belakangnya ini ya. Ya, beliau jalan. Nah, ketika dekat dari perbatasan atau sur, apa sur bilangnya ya? Sur itu dulu kota Mesir itu masih dikelilingi dengan benteng. Ya, dari kejauhan segitu sahabat istirahat. Mereka sibuk
untuk sholat dan istirahat. Karena mau dekat waktu sholat, ya mereka mencari kayu arok, nyari kayu arok. Nah dapat kayu arok, mereka tuh sibuk motek-motekin, potong-potongin, nih awis itu digigit-gigit, gitu-gituin. Nah yang ada di kota Mesir yang di dalam benteng ngelihat nih perempuan-perempuannya, benar, sirah, ngelihat orang laki kaum muslimin ngegrogotin kayu. Takut mereka orang nih, ngomong ke lakinya, ente orang nyerah deh, lo mendingan pada nyerah. Ini orang Islam, kayu aja digerogotin, gimana daging lo pada? Kayu aja digerogotin gitu, digerogotin sepakai, gimana ente orang daging lo, mian udah. Akhirnya, ya kota Mesir, masuknya Islam ke kota Mesir tanpa peperangan. Sebab apa? Sebab ngelihat orang muslimin cuman pakai kayu arok. Jangan pakai sih, nggak jadi perang. Radhiyallahu taala anhum. Muskhitatun li syaitan. Ya, tadi kembali lagi bahwa siwak ini bikin murka, bikin gedek. Syaitan. Syaitan banyak ya. Syaitan banyak ya. Kalau iblis satu ya. Syaitan, maka ada syayatin. Jamaknya syayatin. Iblis satu iblis. Setan tuh tentaranya iblis. Setan berapa jumlahnya nggak tahu, nggak ada yang mau ngitungin. Siapa yang mau ngitungin? Setan tentaranya iblis. Setan banyak, iblis satu yang godain Nabi Allah Adam, cuman pongkolnya masih ada tuh, iblis. Setan yang godain kita orang nih tuh setan tuh, syaitan. Tapi tentaranya banyak, syaitan banyak jumlahnya. Ada laskarnya dong beb, laskar. Ya laskar setan ada. Panglimanya nggak berupa tahta tuh. Iblis megang tahta tertinggi. Kaumnya iblis nih, kaumnya saya. Setan. Iblis godain siapa beb? Iblis godain cuma para anbiya dan para rasul. Dan mereka aulia-aulia as-solihin yang udah martabatnya seperti Ghaud, seperti Gutub baru. Tapi kalau masih awam nih recehan bodreksin ya kalau katanya. Kayak kita orang nih dak dido deh ibadah deh enggak. Dak dido ke rubang kuncup. Kita kalau ibadah apaan sih? Dak dido sekenanya. Yang godain masih syaitan. Kalau udah martabat kita, ya, ada orang udah jadi Gutub, jadi Ghaud, baru yang turun iblis. Kada katanya. Hampir enggak mungkin kalau iblis godain udah enggak ada yang luput daripada godaan iblis. Iblis kalau diturun tangan enggak bakal lolos udah ya. Setan masih banyak yang lolos. Kalau iblis hampir nggak lolos. Naudzubillah. Oke, godaannya para aulia nggak gampang. Godaannya aulia langsung keimanan, keesaan kepada Allah. Aulia apalagi Gutub. Yang godain iblis langsung tuh. Makanya ada cerita Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani lagi apa? Lagi bicara halayak ramai ribuan majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Lagi bicara, tengah-tengah bicara ada suara tanpa wujud. Semua halayak dengar, bukan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dong yang dengar, semua dengar. Rafa'tu ankal faraid. Ya Syekh, aku udah angkat untukmu segala kewajiban. Udah kau cukup, udah nggak perlu sholat lagi. Udah nggak ada kewajiban lagi buatmu. Suara tanpa wujud, yang denger semuanya, seada-adanya tuh. Kira-kira kalau kita yang digodain begitu gimana tuh? Wah hebat banget tuh, lo denger gak tuh? Wah lo denger gak tuh? Lo denger gak tuh? Dikata itu engkau ya Syekh, engkau udah nggak wajib lagi sholat, engkau udah aku angkat derajatmu, udah aku angkat kewajibanmu, terserah engkau mau berbuat apa. Suara tanpa wujud sekeras-kerasnya seluruh halayak. Atau apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apa? Roh ya la'in, pergi kau wahai yang dilaknat oleh Allah. Kalau memang pantas ada yang diangkat dari kewajiban, yang dilepas dari kewajiban, niscaya Rasulullah SAW udah duluan.
Akhirnya angus pergi itu iblis. Akhirnya iblis balik. Ya Syekh, aku godain kayak begini, cara kayak begini, udah 70. Dikatakan udah 70.000 para arif billah. Cara begini nih godain 70.000 al-arif billah, semuanya kegoda sama saya. 70 al-arif billah, pangkatnya udah arif billah, kegoda sama saya kalau saya pakai cara begini. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani nggak kegoda. Itu artinya apa? Iblis kalau turun tangan sulit luput nih, kegoda udah. Ini yang disuruh-suruh tuh syaitan-syaitan dulu. Kalau udah pangkat, udah sulit nih sekali. Coba yang sefulan. Wah, iblis begitu tuh. Si A godain si manusia A tuh. Nggak bisa, yaudah yang B. Pulang lagi nggak bisa, C. Terus kalau udah derajat ini orang sampai gutub, sampai arif billah, baru iblis turun tangan. Kalau iblis turun tangan, naudzubillah, jangan sampai gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Karena orang goyang ente. Iblis ini dengan segala cara ente. Dan tahu kelemahan kita. Iblis itu tahu. Syaitan itu taunya dari iblis. Setiap individu, ente fulan ya anak ini, cara lewat perempuan. Yang ini jangan lewat perempuan, lewatnya duit. Yang ini jangan lewat duit, kedudukan. Yang anu jangan lewat ini, kurang ajar sama orang tua. Yang ini begitu tahu. Yang ngatur iblis, yang ngerjain syaitan. Gimana kalau iblis turun tangan langsung? Waduh. Naudzubillah. Semoga kita dilindungi dari godaan syaitan dan iblis yang terkutuk. Amin ya rabbal. Wassalatu bisiwak afdal min 70 salatin bila siwak. Satu salat dengan siwak lebih afdal daripada 70 kali salat tanpa siwak. Sekali zuhur pakai siwak. Tadi maghrib pakai siwak lebih afdal daripada 70 kali ente salat maghrib tanpa siwak. Lebih afdal masih. Jadi kalau kita kaliin 70 kali salat maghrib tadi itu masih lebih afdal pakai siwak. Karena lebih bukan sama, lebih afdal. Warwa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridho kepada beliau. Siapa Abu Hurairah? Namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Abi Hurairah namanya siapa itu? Abdurrahman bin Sakhrin. Namanya Abdurrahman. Beliau ketua ashab astagfirullahaladzim, orang-orang fuqara di zaman Rasulullah. Ya, orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Beliau ketuanya itu. Di mana itu mereka orang-orang fakir? Jadi dahulu di zaman Rasulullah SAW banyak sahabat yang datang dari Syam, datang dari Palestina, datang dari Eropa, datang dari mana? Mereka ninggalin harta semua yang mereka punya. Datang ke kota Madinah, kismin, bukan miskin lagi udah. Yang punya cuma baju doang. Mereka tinggal sama Rasulullah, pengen duduk sama Rasulullah, ingin melazimkan Nabi Muhammad, nggak mau lepas sama Rasulullah. Bayangin tuh. Nah, mereka tinggalnya di mana? Orang-orang fuqara tuh. Kalau sekarang dahulu di belakang Masjid Nabawi. Kalau sekarang ente pernah masuk, kalau umrah insya Allah semua yang ada di masjid umrah semua atau haji, amin. Masuk dari pintu Jibril. Masuk dari pintu Jibril atau pintu Nisa, pintu Jibril. Masuk pintu Jibril, sebelah kanan kayak ada bali itu. Kayak ada amben, tinggi sedikit. Nah itu, pada tinggal di situ tuh, di belakang masjid. Sebelah kiri ada tempat-tempat Al-Qur'an sekarang. Itu mihrab tahajudnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita dari belakang masjid, dari belakang makamnya Rasulullah, kalau dari pintu makam yang kita lewat keluar, itu namanya babul baqi. Ya. Sebelah kanannya lagi. Sebelah sana sananya bab Jibril. Masuk, itu kita udah ke belakang makam namanya tuh. Sebelah kanan kayak ada tanahnya tinggi, bangunan tinggi, tanah tinggi gitu.
Nah itu orang-orang fuqara dulu tinggal di situ tuh. Ngapain tuh mereka? Tinggalnya situ deh. Makannya dari mana? Hidupnya dari mana? Dari ghanimah, rampasan perang. Tugasnya ngapain mereka? Nggak ngapa-ngapain, cuma sholat berjamaah sama Rasulullah. Dan yang kedua, kalau ada kumandang perang, mereka duluan yang maju. Mereka udah siap. Kalau Nabi Muhammad udah naik mihrab, naik mimbar, ya ma'syaral muslimin. Sekarang atau besok kita pergi ke Anuh, kita perang. Itu yang duluan tuh orang-orang fuqara tuh. Siap udah. Nggak pakai surat dokter saya kemarin cantengan beb. Nabi nggak ada yang cantengan loh. Nggak ada cantengan. Nah, zaman Rasulullah nggak ada istilah cantengan. Budak dikit, saya budak dikit nih kayak nggak boleh jalan saya. Budak dikit nggak mau jalan. Nggak ada. Jalan. Dorong. Ketuanya siapa? Abi Hurairah. Radhiyallahu. Dan sahabat terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalin harta istri, hartanya, keluarganya yang nggak mau beriman sama Nabi Muhammad kepada Allah, tinggalin. Mereka jadi fuqara. Ketuanya Abi Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa dibilang Abi Hurairah? Hurairah itu anak kucing. Karena Abi Hurairah paling senang bawa anak kucing di kumnya. Kumnya ini lengan. Lengan orang dulu, bajunya agak panjang-panjang, ditaruh situ. Suka bawa, ntar kalau lagi sholat ditaruh sholat. Udah kelar sholat taruh lagi. Jadi buat rumahnya nih lengan bajunya Abi Hurairah buat lengan anakku kucing. Akhirnya Nabi Muhammad yang manggil, ya Abahir, wahai bapaknya anak kucing. Makanya jadikan julukannya Abi Hurairah. Dan itu julukan yang paling Abi Hurairah demen, ketimbang namanya Abdurrahman bin Sakhr. Padahal namanya Abdurrahman. Tapi kata Abi Hurairah, aku lebih suka dipanggil Abi Hurairah ketimbang Abdurrahman. Kenapa? Karena julukan itu dari lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah ratusan ribu hadis riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana tuh? Fuqara, ya, kisahnya beliau ketika ngadu kepada Nabi Muhammad, keterbatasan dia punya hafalan. Ya Rasulullah, aku sulit hafal, tapi aku ingin sekali menghafal apa yang kau utarakan hadis-hadismu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW membentangkan ridanya, ya, membentangin ridanya Rasulullah kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Langsung saat itu juga paling mudah ngafal Abi Hurairah radhiyallahu taala. Itu riwayat Adi Milang meriwayatkan Abi Hurairah suruh buka mulut nih, diludahin sedikit sama Nabi Muhammad. Langsung ratusan ribu hadis ini nggak luput dari Abi Hurairah. Kita sekarang mau coba-coba ludahin orang, tambah bego. Terus ya, nih biar nggak ngantuk. Habis kalau maghrib ini setan paling asyik sama ngantuk di majelis. Paling enak tidur di majelis. Terusin. Warwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, "Laula nasyqa ala ummati," kalau tidak karena memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki, aku akan perintahkan kepada umatku untuk siwak. Maksudnya, aku perintahkan untuk umatku wajib setiap ibadah pakai siwak. Andaikan tidak memberatkan umatku. Artinya apa di sini? Ada bentuk rahmatnya Nabi Muhammad. Rahmatnya Nabi Muhammad ngelebihin. Rahmatnya, kasih sayangnya Nabi Muhammad ngelebihin syariat. Padahal pakai siwak bahkan bisa diwajibkan kalau Nabi Muhammad perintah. Sama Nabi Muhammad enggak. Karena Nabi Muhammad tahu yang akan datang. Nabi Muhammad ini lebih paham yang akan datang umat-umatnya. Pertama, mungkin kayu arok susah, iya bukan? Yang kedua, pada malas beli, boro-boro beli. Tahu tuh umatnya yang begajulan, ya tahu. Makanya kata Nabi Muhammad, laula an asyqa an ala ummati. Kalau saya nggak beratin, ya Allah, berarti itu kasih sayang Nabi Muhammad ngelebihin syariat. Kalau nggak wajib kita pakai siwak, nggak bisa, nggak sah. Kalau nggak ada,
Cari beb ke condet kalau ada di toko. Kalau tokonya habis, mau kemana lo? Ya, itu sih siwak. Tapi siwak dikatakan oleh ulama boleh nggak pakai cara lain selain kayu arok? Boleh. Pakai benda atau bahan yang keras atau yang ada permukaan kasar. Ya, apa aja. Tapi kalau pakai ujung baju, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sunnah apa enggak? Wallahu a'lam. Ya, karena kita yang diajarin di Rubat Tarim dulu nggak ada itu pakai ujung baju. Tapi wallahu a'lam. Guru-guru kita nggak sebaiknya pakai ujung. Kenapa? Emang giginya kalau giginya pas lagi makan jangan makan pete, pestese, makan apa? Ya. Nah, wallahu alam. Apakah ujung baju ini bisa memposisikan kayu siwak? Wallahu alam. Yang saya dapat nggak pernah tahu saya itu. Kalau nggak pakai siwak ya udah nggak pakai siwak, udah gitu aja. Tapi kalau pakai tisu boleh nggak? Ya boleh. Pakai sapu tangan boleh. Yang penting ada bahan kasarnya. Tapi kalau ujung baju, wallahu a'lam. Ya, itu siwak. Nah, siwak sunnahnya gimana nih? Secara kayu, sebaiknya ini bukan wajib ya. Sebaiknya jangan lebih dari jempol lebarnya. Jangan lebih kecil dari kelingking. Tuh, sunnahnya jangan lebih kecil dari kelingking, jangan lebih gede dari kalau lebih dari jempol kayak ini kayak tungket. Ya nih, bukan kayak tungket. Nih. Terus ya, kalau lebih dari kecil kayak kelingking, usut merki banget. Beli yang cakep dong. Jangan lebih. Ini sunnahnya. Tapi kalau dapat nih kayak begitu boleh nggak? Boleh. Nggak ada lagi beb? Boleh. Sunnahnya jangan lebih kecil dari jangan lebih gede dari jangan lebih pendek dari 4 jari. Nih jari 4 nih, jangan lebih pendek dari sini, jangan kuntet, bantet gitu. Beli segini, potong buat berapa ya? Buat 365 hari beb. Wah, busut, madi rabit. Wah, merki lo sampai bunubun dari siwak satu. Puntingmu sampai segini, sampai kayak pensil kayak sekolah. Jangan lebih pendek dari 4 ya. Jangan lebih panjang dari sejengkal. Ini sunnahnya, nggak wajib, nggak. Adabnya jangan lebih panjang dari sejengkal, jangan lebih pendek dari 4 jari. Lebarnya jangan lebih kecil dari kelingking, jangan lebih gede dari jelas. Gimana ini? Yang satu di atas jempol, yang satu di atas kelingking. Ya, sisi depan di atas jempol, sisi belakang di atas 3 jari di atasnya atau di ya. Begitu tuh makanya. Cara siwak gimana? Dari depan gigi ke bagian atas gigi sampai belakang, turun ke bawah, bagian bawah, kembali lagi ke tengah. Terus ke kiri gigi atas, ke bawah kiri gigi bawah, ketemu lagi di tengah. Seperti angka 8. Ke angka 8. Berapa kali sunnahnya? 3 kali. Nah di lidah sunnah sekali aja kalau di lidah. Habis begini 3 kali, sunnah di lidah sekali. Jelas. Cara megangnya jempol, di atas jempol sama di atas kelingking, dan di bawah 3 jari sisanya. Itu sunnahnya. Tapi pakai begini boleh nggak beb? Boleh, cuman lo kayak penyanyi begini. Jangan ngapain? Adik cari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naruh siwak di mana? Ada yang mengatakan naruh siwak di kelingking, di kuping kiri. Kuping kalau lagi mau sholat. Tapi kalau bisa. Kalau kuping lo caplang, kalau kuping lo kagak caplang kali bisa. Ya, kalau lagi mau sholat sini, biar nggak bolak-balik gitu. Tapi nggak sulit. Kalau sulit nih nggak, ini cuman ada sebagian sunnah gitu. Ya, nggak mesti. Tapi dan depannya ke belakang, jangan ke depan, ke belakang.
sholat. Dahulu sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Terus qala laula anna syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jadi siwak udah tahu ya ke sunah-sunahannya siwak. Gimana bentuk siwak yang sunnahnya. Wa anhu, dan daripada Sayyidina Abi Hurairah juga hadis sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwak, aku diperintahkan untuk bersiwak. Diperintahkan siapa? Berarti diperintahkan Allah. Aku diperintahkan siwak, kata Nabi Muhammad. Hatta khasyitu an yaktuba alayya, sehingga aku khawatir akan menjadi kewajiban atas umatku. Jadi ini ada perihal, ada hal-hal yang terkadang wajib bagi Nabi Muhammad, sunnah bagi umatnya. Salah satunya siwak, kata ulama. Siwak ini wajib bagi Rasulullah. Rasulullah nggak boleh tinggalin siwak. Tapi bagi umatnya sunnah. Ada hal-hal yang wajib bagi umatnya, sunnah bagi Nabi Muhammad. Atau wajib bagi umatnya, wajib bagi Nabi Muhammad. Ada yang wajib bagi Nabi Muhammad, sunnah bagi umatnya. Salah satu siwak. Yang kedua, apa lagi? Sholat tahajud. Sholat tahajud wajib bagi Rasulullah. Bagi umatnya sunnah. Boro-boro sunnah, jalanin kagak sejak bujek. Ya. Tahajud tuh wajib bagi Rasulullah. Rasulullah nggak boleh nggak tahajud. Wajib bagi Rasulullah. Segitunya ya Rasulullah ya. Sayang sama kita. Kalau diwajibin juga gimana tuh? Ya, witir wajib bagi Rasulullah. Umatnya sunnah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Rasulullah sih, ya kita ini yang handle, yang nge-backing, yang ngebela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak banyak kewajiban ente, nggak bisa ngapa-ngapain ente, nggak bisa mikir apa yang lain gitu, nggak bisa ibadah kudu. Kalau nggak wajib semuanya. Makanya yang banyak keringanan dari Nabi Muhammad. Semua Nabi Muhammad dikit-dikit minta keringanan. Bukan ngeyel, bukan, karena mikirin umatnya, sayang sama umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tsumma majlis lil wudu. Kemudian masuklah dalam etika berwudu. Tsumma majlis lil wudu, kata Imam Ghazali. Kemudian duduk untuk wudu, duduk. Jadi pertama sunnah kalau ada. Maksudnya kalau tempat wudunya ada kayak tempat duduk. Kalau kagak ada, jangan lu suruh DKM bikin tempat duduk, kesian. Lu modalin nggak apa-apa. Kalau ada tempat duduknya itu depan keran tuh, ya ada kayak kotak gitu tempat duduk, disemenin gitu, duduk sunnah. Kenapa? Karena biar nggak kecipratan. Kalau ada kotoran, apalagi ada najis, maka disunahkan duduk. Tapi kalau nggak ada, jangan lo marahin DKM masjid, DKM musola. Ini mana nggak ada, nggak ada sunnahnya nih. Jangan. Sunnahnya duduk. Mustaqbilal kiblah, ngadep kiblat. Sunnah juga ini ya. Sunnah. Hadap ketika wudu, duduk. Kalau ada. Kedua ngadep. Beb, kerannya di utara, beb. Misal di sini, kiblat ke sono. Ya kalau bisa, memungkinkan, intinya ngadep sono, megang begini. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya. Kalau mau dapetin sunnah aja. Ya, jangan harus wah keharusan nih. Jangan ngeberatin. Kalau bisa, terus intinya usahain. Ya, ngadep kiblat. Ala maudhin murtafi'in. Duduklah untuk wudu menghadap kiblat di tempat yang agak naik, maksudnya tempat duduk tuh tadi tuh. Tempat tinggi, tempatnya lebih tinggi. Atau enggak kaki kamu berdirinya bukan pas cipratan air. Yang biasanya tuh ada tuh ya tempat-tempat wudu tuh lebih cekung lebih ngedalam daripada yang kita berdiri. Nah, itu bagus sudah itu. Kai la yusibakar rasyash, agar enggak kecipratan. Agar kakimu atau busanamu atau bajumu nggak kecipratan air, takut di situ habis orang ludah, ada orang buang kotoran, apa lagi najis. Kai laisibaka ar-rasyash. Waqul, dan bacalah. Ya.
Ketika kamu di awal ingin berwudu, hendak berwudu, Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah, sunnah. Ya, belum mulai itu, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Baca basmalah, habis itu baca ta'awudz ini nih. Apa ta'awudznya? Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan, dari bisikan syaitan, dan a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, Rabbi an yahdurun, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kehadiran syaitan. Artinya apa kata ulama di sini? Ini awal ente ingin mencoba memasuki khusyuknya ibadah. Dari belum wudu ente udah minta perlindungan dari Allah agar syaitan nggak ngebisikin, agar syaitan nggak datang atau hadir. Artinya apa? Dari belum mulai wudu, sampai sholat, sampai selesai sholat. Ini awal kekhusyuan, awal masuk minta perlindungan agar kita khusyuk di dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahduru. Baca tuh. Ya. Pendek tapi minta perlindungan dari Allah, insya Allah ganjarannya bagus, cakep. Jadi syaitan nggak ganggu gitu tuh, nggak ganggu dari wudu, nggak ganggu setelah wudu, nggak ganggu sebelum masuk sholat, nggak ganggu lagi sholat, nggak ganggu setelah sholat. Sumaksil yadaika salatan, kemudian cuci tanganmu 3 kali, kata Imam Ghazali. Qabla an tadkhulaha, qabla an tadkhulahuma al-ina'a, sebelum kau masukkan tanganmu ke air. Ini gambarannya zaman Imam Ghazali kalau wudu pakai bak. Sebelum kau masukkan tanganmu ke air, berarti dari bak dong. Air kita wudu dari air bak atau air gentong atau ember. Ya, dahulu memang bak begitu ya. Sebelum kau masukkan, cuci tanganmu dulu di luar. Artinya apa di sini? Imam Ghazali cuma ngomong sampai sini, tapi ulama-ulama fikih kasih perincian. Kalau airnya sedikit, tanganmu najis, maka wajib kau cuci tangan. Di luar kau masukin, sebelum kau masukin tanganmu ke dalam wadah atau bak. Kalau tanganmu najis, habis ngopek jerawat, iseng jerawatan, cetrit, ada darah dikit, nggak apa-apa, belum 5 menit, muka lo nggak boleh tuh, jangan. Darah nggak boleh ya. Terus ntar gimana? Jangan. Kalau belum airnya sedikit, kurang dari 2 kulah, tangan kita ada najis, nyamuk, ngotekin jerawat, sampai lagi. Biasanya apa tuh? Apa sih biasanya nih? Yang kalau najis, ini ujung kuku nih. Kadang kita suka kopek ada darah dikit. Kadang najis tuh. Baik-baik, jangan masuk air sedikit, wajib kita cuci di luar wadah. Kalau airnya sedih, kalau airnya banyak, sunnah. Mau tangan kita najis, mau tangan kita bersih, sunnah. Nah, ini gambarannya. Alhamdulillah, zaman sekarang udah nggak ada lagi, jarang lagi air. Kecuali kita ke Jawa-Jawa mungkin tuh di pondok-pondok Jawa, masjid-masjid di pelosok-pelosok masih banyak nggak ada keran. Ya, tapi kalau sekarang gimana pakai keran? Jadi alhamdulillah pakai sunnah. Mau tangan kita najis, kotor, sunnah buka keran, cuci dulu. Jangan langsung wudu. Sunnah ya. Waqul, dan katakanlah ketika kamu mencuci kedua tanganmu ingin berwudu, Allahumma inni as'alukal yumna, ya Allah berilah ya aku mohon kepadamu al-yumna. Yumna itu kemampuan dalam ibadah, kekuatan atau kemampuan dalam ibadah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemampuan dalam ibadah. Minta tuh, bayangin tuh, dari awal minta perlindungan dari godaan syaitan. Habis itu minta kemampuan dalam ibadah. Karena yang bikin kita mampu, yang bikin kita bisa, yang bikin kita kuat Allah.
Dikasih ngantuk aja deh, jangankan sakit, ngantuk ente nggak bisa ngapa-ngapain, ente ngantuk ente. Mau ngapain susah banget tuh deh. Hah? Ngantuk doang, bukan sakit. Naudzubillah sakit. Ngantuk dikasih sama Allah, nggak mau ibadah. Ya, Allahumma inni as'alukal yumna. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-quwah minat ta'ah. Ya, alat ta'ah, kekuatan dalam kemampuan dalam taat. Wal barakah, dan aku mohon kepadamu keberkahan. Wa a'udzubika min syu'mi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu dari kebinasaan dan celaka dan kehancuran. Tuh doa tuh. Mungkin nih di Bidayatul Hidayah nih, setiap kita gerak dalam wudu, anggota wudu mesti ada doa-doanya. Walaupun nanti ini setelah ini banyaknya di sini nih, banyak doa-doa bukan dari Nabi Muhammad. Banyak orang yang ingkar. Apa yang di Bidayatul Hidayah bid'ah tuh. Tar dulu. Sekarang doa itu dalam keadaan hal boleh gak? Kita dalam segala hal doa boleh gak sih? Apa harus doa itu dari lisannya Nabi Muhammad? Enggak, boleh-boleh minta. Mau lagi wudhu kayak, kecuali lagi sholat. Sholat gak boleh pakai ngomongan yang lain. Kalau lagi wudhu boleh, terserah. Banyak orang, memang nanti nih doa-doa seperti ini yang datangnya atau riwayatnya bukan dari Nabi Muhammad, ada sebagian. Tapi jangan kita ingkarin. Nggak sah ini, apa ini kitab? Waduh, lu belajar lu sampai mana sih? Jangan salahin Imam Ghazali. Ini adab, beretika, diajarin kita etika. Setiap anggota tubuh dalam wudhu diajarin beretika, minta sama Allah. Gitu. Bukan berarti bid'ah karena nggak datang dari Nabi Muhammad, mungkar. Yang nggak ada dari Nabi Muhammad, bid'ah, dolalah. Oncom. Oncom. Capek dah. Ya. Manwi raf'al hadas. Sumanwi raf'al hadas awis tibahate salat. Ketika kamu cuci tangan, buka keran atau sebelum buka keran atau buka keran, baca cuci sebelum cuci tangan, Rabbi anni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatin wa a'udzubika Rabbi ayyahbud. Habis itu cuci tangan, baca Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kemudian niat. Nah, ini Imam Ghazali ngajarinnya dari hadirkan niat wudu dari engkau cuci tangan. Sedangkan dalam ulama-ulama fikih bilang tempatnya niat itu ketika basuh muka. Imam Ghazali ngajarinnya di kitab Bidayatul Hidayah dari ketika engkau udah cuci tangan, hadirin tuh niat wudu. Tsumman wi raf'al hadath aw istibahatis shalah. Niatlah habis cuci tangan tadi, doa tadi, niatlah untuk mengangkat hadas. Artinya apa? Niat wudu nih masuk. Walayan bagi, dan tidak boleh kata Imam Ghazali anta'zuba niyataka qabla ghuslil wajhi. Jangan sampai hilang niatmu wudu ketika sampai engkau membasuhmu. Artinya apa? Imam Ghazali ngajarinnya di kitab Bidayatul Hidayah dari engkau cuci tangan sampai kau cuci muka, basuh muka, itu niat wudu nggak boleh hilang, nggak sah nanti. Ini namanya istihdar hagigi, menghadirkan niat dari awal. Boleh, cakep, bagus banget. Ketimbang kita dari awal. Jadi niat dalam wudu ada dua cara kalau kita pengen tahu. Yang pertama dari awal cuci tangan, hadirin niat wudu. Niat wudu apa aja, Beb? Nawaitu raf'al hadas, boleh. Nawaitu istibahatis shalah. Kok istibahah? Diperbolehkan sholat. Kalau bahasa Indonesianya nih, maksudnya apa nih? Nah, ini isyarat. Kalau ada orang yang salisil bol, yang kencingnya atau najisnya nggak bisa berhenti, perempuan-perempuan yang mustahadah, yang darahnya keluar di luar waktu menstruasi, tetap wajib ibadah kan. Ada darah yang keluar di luar waktunya mens, di luar waktunya haid,
Itu namanya perempuan-perempuan mustahadah, perempuan-perempuan yang selalu keluar darah, atau laki yang air kencing, air seninya nggak pernah berhenti. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, jangan sampai insyaallah. Namanya salisil bol. Tapi wajib ibadah, ya wajib wudu. Nah wudunya gimana itu? Nawaitu istibahah as-salah. Aku niat diperbolehkannya sholat. Karena ini orang-orang yang ditoleransi sama agama. Perempuan yang selalu keluar darah di luar menstruasi, laki yang selalu keluar kencing nggak pernah berhenti, naudzubillah. Itu orang-orang yang ketika ibadah ditoleransi. Makanya niat wudunya beda nanti. Bukan aku niat mengangkat hadas karena berhenti ini. Makanya pakai istibahah as-salah. Di sini Imam Ghazali mengisyaratkan kalau ada orang-orang yang sakit pakai niat istibahah, walaupun nggak ada penjelasan. Nah kita sebelah lagi yang bisa, yang ngerti baca kitab itu lah ya, harus tenangin. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Walayan bagi anta zubaniyataka qabla ghuslil wajhi. Ya. Fala yasih wudu'uka. Nah, kalau kau hilang niatmu dari awal basuh tangan sampai muka, kau ada sesaat hilang niat wudu, maka nggak sah wudumu. Artinya apa? Di sini Imam Ghazali mau pakai cara yang pertama, yaitu niat wudu dari awal basuh tangan, tapi terus tuh niat wudu jangan sampai hilang, hadirin sampai cuci muka. Itu cara pertama. Cara kedua, yang lain dari awal cuma niat sunnah wudu aja. Aku niat sunnah menjalankan, aku niat menjalankan sunnah-sunnah wudu, cuci tangan, umur, apa segala macam boleh. Ntar pas muka baru nawaitul wudu atau nawaitu fardul wudu. Itu cara yang kedua. Imam Ghazali ngajarin dari cara yang pertama. Wallahu a'lam. Tsumma khudh ghurfatan lifika. Kemudian ambillah segenggam, seciduk dari tanganmu, seciduk air untuk basuh anuh. Wallahu a'lam. Udah cukup segini deh ya. Waktunya udah adzan Insya. Kayaknya pengen terus nih, wajah-wajah pengen terus. Enak yang ngajar ya. Enak belajar fikih ya. Fikih itu enak sebenarnya. Mana asal kita pengen enak. Kadang ada orang ngapain belajar fikih, ogah. Bikin ngantuk. Iya, bikin ngantuk. Intinya nggak kepengen sama ibadah, jadi bikin ngantuk. Kalau orang yang pengen ibadah, enak belajar fikih. Ya, man yuridillaha bi khairan fayufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah pengenin dia kebaikan. Orang kalau belajar fikih, yang pengen kita baik Allah, bukan kita pengen baik dari Allah. Kalau kita belajar nih fikih, Allah yang pengen kita baik. Bukan kita. Kalau lumrah dong, seorang hamba pengen kebaikan dari Allah. Lumrah nggak? Setiap kita pengen kebaikan nggak dari Allah? Pengen. Tapi kalau orang belajar fikih, Allah yang pengen ngasih ente kebaikan. Alhamdulillah. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.